Cuman nangisnya saat bayi sakit sama bayi lapar itu akan berbeda. Karena saat bayi kembung itu merasa mules, nggak enak perut, dia akan meronta-ronta, jadi gelisah. Halo Sobat Indrajana, kenalkan nama saya Bidan Siswi Sri Utami, Bidan Klinik Utama Dr. Indrajana. Bayi kembung banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama bisa dari pola menyusu bayinya. Mungkin bayinya saat menyusu dia mulutnya tidak masuk ke area mame ya, jadi ada lubang udara, jadi itu bisa juga bikin kembung. Terus yang kedua mungkin juga saat menyusu atau saat dia minum ASI ada tekanan yang terlalu kencang, itu juga bisa bikin kembung. Dan yang ketiga mungkin ada bakteri yang itu bisa menjadi satu penyakit. Kalau tanda bayi kembung itu biasanya pertama kali biasanya itu anak rewel, bisa gelisah, juga bisa nangis. Karena kan kalau mungkin orang dewasa merasakan sebah gitu ya, kalau bayi kan nggak bisa ngomong, hanya bisa dia kasih syarat, dia nangis, pasti ada sesuatu. Cuman nangisnya saat bayi sakit sama bayi lapar itu akan berbeda. Karena saat bayi kembung itu merasa mules, nggak enak perut, dia akan meronta-ronta, jadi gelisah. Terus yang kedua kadang suka untuk minum ASI ataupun untuk formula ataupun bayi yang udah makan kadang suka nafsu makannya berkurang. Untuk bayi kembung kalau memang berkelanjutan memang wajib dan harus ke dokter untuk pemeriksaan selanjutnya. Tapi di dalam kebidanan ada suatu cara teknik yang untuk membantu mengurangi kembung yang dengan katanya kita bukan pengobatan ya, tapi membantu relaksasi mungkin dengan pijat bayi kembung. Jadi kalau mungkin dia udah dirileks dengan pijat bayi dengan teknik yang benar, biasanya akan berkurang dan akan hilang. Kalau pijat bayi banyak ya, yang pasti untuk pemijatan itu fungsinya bukan buat pengobatan, jadi hanya membantu menunjang istilahnya relaksasi otot saraf ataupun sensorik bayi itu sendiri. Nah ada beberapa pijat itu pijat bayi kolik, pijat bayi batuk pilek, pijat untuk refleksi itu banyak. Jadi bisa dilakukan pada bayi saat usia dini juga boleh. Yang pasti kondisinya dalam keadaan stabil. Sebelumnya untuk usia itu minimal sih 10 hari udah bisa dilakukan. 10 hari udah lahir, misalnya hari ke-10 itu boleh dilakukan asal kondisi bayinya stabil, tidak ada masalah, tidak prematur atau pokoknya intinya nggak ada masalah. Itu biasanya hanya refleksi aja, nggak yang terlalu buat baby gym gitu, nggak. Refleksi fungsinya buat merangsang motorik sensorik sang bayi. Terus kalau untuk usia kadang beda-beda, ada baby gym, ada swimming, terus gym ball buat bayi itu ada, tapi itu di atas usia 1 tahun. Dan yang pasti kepalanya udah bisa diangkat, karena kalau bayi mau baby gym atau swimming kepala belum diangkat itu nggak boleh. Kalau dilakukan secara sendiri sebenarnya kalau bisa dia belajar terlebih dahulu, privat kalau bisa ya. Tapi selama ini kalau untuk di bidan atau nakes itu udah ada pelatihannya tersendiri. Jadi dia memang terapis yang bersertifikat, nggak asal-asalan. Karena mereka dengan adanya pelatihan, dia bisa diajarin ini tekniknya, terus titik saraf mana yang harus dipegang. Jadi nggak sembarangan untuk memijat. Kalau saya sarankan ibu-ibu boleh melakukan tapi yang ringan. Mungkin dengan teknik I love you, terus teknik ngurut punggung. Dan kalau untuk baby gym apa itu kalau
memang belum bisa, kalau bisa ke yang sudah pengalaman pelatihan dan bersertifikat. Oke, tips-tipsnya memang kalau menyusui secara ASI harus benar-benar mulut bayi masuk ke puting susu. Terus saat menyusui memakai ASI itu tidak boleh terlalu kencang, jadi atasnya puting susu harus ditekan agar aliran nggak terlalu deras. Kalau dia pakai DOT itu disesuaikan sesuai umur, jadi tidak ada lubang udara di dalam DOT yang masuk. Karena kalau memang ada udara dalam DOT itu akan menimbulkan kembung. Terus kalau pakai DOT, ini DOT-nya harus masuk benar-benar ke dalam mulut. Jangan, kadang kan suka bayi tidur cuma gini-gini aja. Terus saat menyusui bayi jangan ditidurin. Kalau menyusui bayi harus posisi tinggi di saat menyusui secara ASI maupun secara botol. Iya, terus habis disusuin kalau bisa disendawain, ditepok-tepok gitu. Kalau memang kembungnya berkelanjutan, terus ada muntah, ada sejenis kayak di perut bayi, bagian perut bayi itu ada kayak biru-biru, urat-uratnya pada keluar, itu seharusnya langsung ke dokter. Mungkin perlu penunjang lagi kayak USG anak kayak gitu. Di klinik utama Dr. Indrajana juga menyediakan home care pijat bayi melalui berupa pijat refleksi, pijat bayi kolik, pijat kembung, pijat gimbal, juga baby gym. Untuk mom and dad, jangan takut kalau masih ragu untuk melakukan pijat bayi sendiri, boleh melakukan konsultasi di klinik utama Dr. Indrajana. Itu ditangani oleh terapis yang sudah terlatih dan profesional. Semoga informasi ini membantu sahabat Indrajana lebih memahami tentang bayi kembung dan cara mengatasinya. Kalau kamu masih punya pertanyaan atau mau konsultasi soal pijat bayi, langsung aja hubungi kami lewat web center yang ada di bawah ini atau klik link yang ada di deskripsi ya. Sampai jumpa di topik menarik berikutnya. Salam sehat, salam Indrajana.